رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana cara menyembelih hewan sesuai dengan tuntunan syariat. Yang perlu kita pahami ada 4 poin di dalam menyembelih. Yang pertama ada orang yang menyembelih. Yang kedua ada pekerjaan menyembelih. Yang ketiga ada dzabih atau hewan yang disembelih. Yang keempat ada alat yang digunakan untuk menyembelih. Pertama yang kita bahas, orang yang menyembelih ini syaratnya satu, harus Islam. Jadi kalau mungkin ada non muslim ingin menyembelih hewan, ya harus masuk Islam terlebih dahulu dengan membaca 2 kalimat syahadat. Syaratnya harus Islam. Yang kedua, orang yang menyembelih ini harus baligh. Jadi dia sudah mencapai umur baligh. Atau minimal kalau tidak baligh mumayyiz, sudah pintar. Kemudian orang yang menyembelih itu harus kuat. Jadi dia benar-benar bisa untuk menyembelih. Nah, itu mungkin poin di dalam orang yang menyembelih. Islam, baligh atau mumayyiz. Yang ketiga, kuat di dalam menyembelih. Kemudian pekerjaan menyembelih adalah pekerjaan menyembelih dalam kondisi normal. Jadi memang hewannya ini sudah bisa kita kuasai, bisa sudah kita siapkan untuk disembelih, entah dipegang atau ditali, kemudian kita pegang kepalanya, dan memang benar-benar ini siap untuk disembelih, bukan hewan liar. Selanjutnya, hewan yang disembelih itu syaratnya harus halal. Jadi kalau ada hewan yang akan kita sembelih, maka kita lihat dulu mengkonsumsi hewan ini halal apa enggak. Kalau halal ya boleh kita sembelih. Setelah itu ada namanya alat yang digunakan untuk menyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih secara umum adalah benda tajam. Baik itu dibuat dari besi, baja, kayu, atau bahkan emas, perak, maka boleh digunakan untuk menyembelih. Yang penting benda tadi sudah tajam. Jadi bisa untuk mengalirkan darah hewan yang kita sembelih. Sekarang kita masuk ke dalam sunnah-sunnahnya di dalam menyembelih hewan. Yang pertama, sunnah ya, menghadapkan hewan ini ke arah kiblat. Jadi hewannya menghadap kiblat, orang yang menyembelih juga menghadap kiblat. Ini sunnah. Selanjutnya juga alat yang digunakan untuk menyembelih ini tajam. Ini sunnah. Setelah itu sunnah-sunnahnya adalah membaca basmalah, membaca bismillah, kemudian membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyembelih hewan sesuai tuntunan syariat. Mari kita perhatikan dengan seksama. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyembelih maka ada 2 yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada namanya hulkum, yang kedua ada namanya mari. Dua-duanya ini harus terputus. Hulkum adalah tempat keluar masuknya
nafas lewat tenggorokan hayawan. Kemudian mari adalah tempat keluar masuknya makanan lewat tenggorokan. Nah, setelah ini insya Allah kita akan menyaksikan penyembelihan sesuai tuntunan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah mungkin yang dapat kami sampaikan, video bagaimana cara menyembelih hewan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Mulai dari orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, kemudian pekerjaan menyembelihnya beserta alat yang digunakan untuk menyembelih. Sunnah-sunnahnya di dalam menyembelih dan juga ditambah dengan praktek langsung di dalam menyembelih hewan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.